Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 702. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kita berpindah pada dunia luar dari lubang hitam yang berada di langit. Saat ini, berbagai energi yang berada di lautan iblis, semuanya langsung terserot masuk ke dalam lubang hitam di langit itu. Dan hal ini telah menimbulkan gejolak energi yang sangat luar biasa. Bahkan lubang hitamnya menjadi semakin membesar. Pasukan Raja Jahat Asih yang tadinya dibawa oleh Dewa Jahat peringkat ke-7 serta para ahli yang tidak terhitung jumlahnya dari pusat dunia hantu, semuanya juga telah ditelan dan masuk ke dalam lubang hitam di langit itu. Menyaksikan adegan seperti ini membuat orang-orang yang berada di dalam kuil Sifang cukup khawatir apabila lubang hitam itu menyebar sampai ke tempat ini dan kemudian menghisap seluruh orang yang berada di dalam tempat ini. Hakim ketua pertama melihat pada Duan Qifei dan kemudian dia bertanya, "Pemimpin domain, apa yang harus kita lakukan?" Duan Qifei hanya terdiam. Namun detik berikutnya Yuan Yan yang bertugas untuk menjaga formasi pelindung di dalam tempat ini tiba-tiba saja mengatakan, "Masih ada waktu 15 menit lagi sebelum pada akhirnya formasi ini akan kehilangan kekuatannya." Duan Qifei, Mu Yingying, dan juga Yun Yun saling memandang satu sama lain dan mereka bertiga telah memiliki ide yang sama. Duan Qifei pun melihat pada Yuan Yan dan kemudian dia mengatakan, "Yuan Yan, tarik kekuatan formasimu. Sudah cukup, buka formasinya sekarang juga." Mendengarkan ucapan dari seorang Duan Qifei membuat jenderal berdarah dingin tiba-tiba saja melangkah maju dan kemudian dia mengatakan, "Pemimpin domain Jiwali, jika formasinya dibuka, maka markas utama dari domain Jiwali ini akan langsung menghadapi erosi dari kekuatan hisap yang berada di langit itu. Bagaimanapun juga lubang hitam tersebut memiliki daya hisap yang sangat aneh. Bahkan seseorang yang berada di reinkarnasi ketiga, ketika tubuhnya terseret masuk ke dalam lubang hitam, maka tubuh fisik dan juga jiwanya akan hancur lebur. Kau harus berpikir dua kali. Begitu pasukan besar kita yang berada di dalam tempat ini terserap masuk ke dalam lubang hitam itu, maka aku khawatir kita semuanya akan hancur total hanya dalam waktu yang kurang dari 10 menit. Hua Ling yang berada di pundak dari Yun Yun tiba-tiba saja mengatakan, apa yang diucapkan oleh jenderal berdarah dingin mungkin memang benar, tapi masih ada satu cara terakhir. Kalian semuanya yang memiliki kekuatan dari senjata jahat dunia hantu ini, segera kumpulkan dan kemudian satukan kekuatan kalian, lalu berikan serangan pada lubang hitam tersebut." Berbagai petinggi dan juga tetua ketika mendengarkan ucapan dari seorang Hua Ling tiba-tiba saja mengatakan, metode ini apakah benar-benar mungkin? Hua Ling tiba-tiba saja mengatakan, meskipun itu tidak mungkin bisa menghancurkannya, tapi setidaknya kita masih berusaha dan siapa tahu usaha kita membuahkan hasil daripada kita berdiam diri dan mati terserap masuk ke dalam lubang hitam. Duan Qifei kemudian menimpali, "Baiklah, apa yang kau katakan memang benar. Semuanya, mari bergabung dengan diriku yang memiliki senjata jahat dari dunia hantu. Keluarkan selama masih ada secercah harapan. Hal itu patut dicoba." Orang-orang yang lainnya kemudian menimpali, "Baiklah, kita lebih baik mati di dalam medan perang daripada mati ditelan di dalam sebuah lubang hitam yang konyol." Pandangan mata dari seorang Mu Feng yang telah terbebas dari bunga pengendali jiwa saat ini melihat ke arah lubang hitam yang berada di langit dan kemudian dia berkata, "Saat ini Zhou Yan sedang berusaha dengan keras di dalam sana dan kita tidak boleh kalah dari dirinya. Mari semuanya bergandengan tangan supaya kita bisa mendapatkan akhir yang bahagia." Mendengarkan ucapan dari seorang Mu Feng membuat Yun Qi, Yun Yun, Mu Yingying, dan juga yang lainnya hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Duan Qifei tanpa ragu lagi menjadi orang pertama yang langsung berkata, "Senjata jahat peringkat pertama dari dunia hantu, payung dewa dan hantu, keluarlah!" Tidak butuh waktu yang lama, di telapak tangan dari seorang Duan Qifei kini telah langsung memegang sebuah payung. Gui Wuhen tiba-tiba saja juga mengatakan, "Senjata jahat peringkat keempat dari dunia hantu, batu Tiansa, keluarlah!" Raja Tungku Tanpa Jalan juga mengatakan, "Senjata jahat peringkat kelima, tongkat kendali roh jahat, keluarlah!" Mu Feng dengan ekspresi penuh kegembiraan juga mengatakan, "Senjata jahat peringkat ke-6, mantra Yin dan Yang, keluarlah!"
Mu Yingying juga langsung berkata, senjata jahat peringkat ke-8, gulungan Yin dan Yang, para hantu dan dewa. Yun Yun kali ini juga langsung mengatakan, senjata jahat peringkat ke-9, lonceng sungai darah, senjata jahat peringkat ke-11, jimat pemakan jiwa. Sebelum Soyan pergi, dia telah meninggalkan kedua senjata ini kepada seorang Yun Yun, seorang pemuda yang merupakan murid hantu. Ini juga langsung berkata, senjata jahat peringkat ke-10, segel darah jiwa. Murid dari Raja Jurang Hantu juga langsung berkata, senjata jahat peringkat ke-12, rubah jahat bumi. 10 senjata jahat dari dunia hantu kali ini telah berkumpul, dan kemudian mereka mengaktifkan kekuatan di dalam senjata jahat tersebut. Hal ini telah membentuk sebuah kekuatan misterius yang sangat kuno. Semuanya bergabung dan berubah menjadi bayangan hitam yang sangat besar. Bayangan itu adalah penggabungan kekuatan-kekuatan yang luar biasa dari dalam dunia hantu. Duan Qifei dan juga yang lainnya langsung berkata, bayangan hantu, pergi dan hancurkan lubang yang berada di langit itu. Tanpa ragu lagi, bayangan hantu hitam raksasa ini telah langsung meluncur ke arah dari lubang hitam yang berada di langit. Dan kemudian hal seperti ini memberikan tabrakan yang luar biasa, membuat seluruh lubang hitam bergetar dengan hebat. Lalu keretakan kali ini telah muncul di mana-mana. Banyak orang di bawah sana ketika menyaksikan hal seperti ini, mereka pun hanya bisa mengatakan, apakah sebenarnya kita berhasil? Retakan itu menjadi semakin melebar. Tapi ketika semua orang sedang bersenang-senang, detik berikutnya retakan itu kembali mengecil dan kemudian menghilang karena telah diperbaiki oleh kekuatan dari lubang hitam itu sendiri. Hal ini telah membuat banyak orang kembali mengatakan, bagaimana bisa seperti ini? Bahkan penggabungan dari 10 senjata jahat tidak mampu menghancurkan lubang hitam itu. Raut wajah dari seorang bualing juga telah berubah menjadi sangat jelek dan kemudian dia berkata, sebenarnya ini juga tidak berguna. Banyak orang yang ketakutan melihat pada Duan Qifei sambil berkata, pemimpin domain, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Duan Qifei hanya bisa mengepalkan tinjunya dan kemudian dia berkata, di dalam peperangan saat ini banyak orang telah meninggal. Sebagai seorang pemimpin, aku tidak ingin melihat kalian mati satu persatu di hadapanku. Jika sejak awal aku bekerja keras, maka aku bisa menyelamatkan semua orang. Tapi apa daya, aku hanyalah seorang yang lemah. Yun Yun dan juga Mu Yingying mendekati Duan Qifei yang sedang menyalahkan dirinya sendiri. Dan kemudian mereka berdua saat ini memberikan hiburan terhadap Duan Qifei. Saudara Qifei, sudahlah, kau tidak boleh menyalahkan dirimu sendiri untuk hal seperti ini. Dan kau juga tidak akan bisa menanggungnya sendirian. Duan Qifei melihat pada lubang hitam yang berada di langit dan kemudian dia mengatakan, saat ini Soyan sedang berjuang sendirian di dalam lubang hitam tersebut dan aku tidak ingin kalah dari dirinya. Tiba-tiba saja Mu Yingying segera menimpali, bukankah saat ini kita masih kalah? Sekalipun kau berjuang sampai akhir, kau tetap tidak akan pernah bisa mengalahkan Soyan. Dan itu sudah menjadi karakternya. Mendengarkan ucapan dari seorang Mu Yingying membuat Duan Qifei hanya bisa mengangguk dan kemudian dia menimpali. Apa yang kau katakan memang benar. Dengan karakter Soyan sekalipun tubuhnya hancur berkeping-keping, dia sama sekali tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang berada di belakangnya mengalami kesulitan. Tapi saat ini kita tidak hanya bisa bergantung pada Soyan. Tempat ini merupakan rumah kita semuanya. Mari ikutlah bersama dengan diriku gabungkan kekuatan. Karena kita masih memiliki secercah harapan. Mendengarkan ucapan dari seorang Duan Qifei, banyak orang yang berada di dalam tempat ini hanya bisa mengangguk. Dan kemudian semangat telah tumbuh di dalam hati mereka. Detik berikutnya hampir ribuan orang yang dipimpin Duan Qifei, Mu Yingying dan juga Yun Yun kali ini telah mengeluarkan energi yang besar dari dalam tubuh mereka. Dan kemudian hal itu pun diluncurkan ke arah langit untuk mencoba memberikan serangan terhadap lubang hitam. Berbagai serangan itu hanya seperti cahaya kunang-kunang yang akan melawan bulan purnama yang besar. Meskipun mereka semuanya tahu bahwa serangan seperti ini mungkin sia-sia, tapi setidaknya tetap berjuang. Penggabungan serangan dari banyak orang yang berada di dalam tempat ini di bawah bimbingan dari Duan Qifei sekarang telah mengenai lubang hitam yang sangat besar tersebut dan kemudian baru saja bersentuhan, hal itu lenyap dalam seketika.
Pada akhirnya, kekuatan hisap yang jauh lebih besar kali ini telah dipancarkan oleh lubang hitam itu, dan kemudian hal seperti ini juga menyebar dalam radius yang cukup luas. Berbagai orang yang berada di bawah sana yang tidak mampu menahan kekuatan hisap ini langsung tertarik ke dalam lubang hitam, lalu mereka menghilang begitu saja. Siapapun yang telah masuk ke dalam lubang ini seolah-olah tidak akan pernah bisa keluar kembali. Kita berpindah pada tempat pertempuran Xuan Ming melawan Tuan Pemakan Jiwa dan juga Raja Petir. Tiba-tiba saja dua sinar cahaya kali ini terlempar cukup jauh, dan tidak lain itu adalah Tuan Pemakan Jiwa bersama dengan Raja Petir. Detik berikutnya Xuan Ming tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya akulah yang menang dalam pertempuran ini. Banyak orang kuat ketika melihat siapa yang telah terlempar, mereka hanya bisa mengatakan sebenarnya itu adalah Tuan Pemakan Jiwa dan juga Raja Petir. Kali ini raut wajah dari Tuan Pemakan Jiwa telah berubah menjadi sangat jelek. Dia melihat tajam pada seorang Xuan Ming sambil mengepalkan tinjunya berkata, "Sial, kekuatan orang ini benar-benar di luar dugaan." Sebenarnya, kekuatan dari Xuan Ming sendiri telah mencapai tahap puncak dari reinkarnasi ke-6. Dengan banyaknya persiapan yang telah dia buat, maka hanya dengan gabungan kekuatan dari Tuan Pemakan Jiwa dan juga Raja Petir tidak akan bisa mengalahkan orang tersebut. Meskipun Raja Petir sendiri juga berada di puncak reinkarnasi ke-6, tapi kekuatannya tidak stabil. Pandangan mata Raja Petir melihat pada Tuan Pemakan Jiwa yang berada di sebelahnya, dan kemudian dia mengatakan alasan kenapa kita tidak mampu mengalahkan dirinya adalah dia datang dengan persiapan yang matang. Xuan Ming dari kejauhan melihat Raja Petir dan juga Tuan Pemakan Jiwa sambil berkata, "Kekuatan gabungan kalian berdua sangat luar biasa, tapi percayalah, untuk saat ini kalian semuanya akan berubah menjadi debu. Ini akan menjadi akhir dari tempat ini dan juga mimpi buruk yang nyata. Sebentar lagi kalian semuanya akan menjadi bawahanku dan kita semuanya akan hidup di dalam dunia bawah kegelapan yang tidak berujung." Di telapak tangan dari seorang Xuan Ming kini telah memegang manik-manik yang berwarna hitam, dan kemudian berbagai energi dari manik-manik itu berputar-putar di sekitarnya, karena sebenarnya manik-manik hitam ini juga merupakan senjata jahat dari dunia hantu. Duan Qifei bersama orang-orang kuat lainnya kali telah menyusul ke tempat dari Raja Petir dan juga Tuan Pemakan Jiwa, dan kemudian Duan Qifei mengatakan, "Guru senior." Tuan Pemakan Jiwa hanya bisa menyipitkan matanya, dan kemudian dia berkata, "Sebenarnya Xuan Ming telah memiliki senjata jahat peringkat ketiga, dan jika ditambahkan dengan lubang hitam yang telah dia ciptakan, peluang kita untuk menang sangatlah tipis." Tuan Pemakan Jiwa kemudian melambaikan jarinya, dan saat ini telah muncul sebuah jarum tipis. Itu adalah sebuah senjata rahasia milik Tuan Pemakan Jiwa. Jika dia ingin melenyapkan seorang Xuan Ming, maka Tuan Pemakan Jiwa harus bisa meluncurkan jarum rahasianya dan tidak boleh gagal sama sekali. Karena sekali gagal, resikonya tidak terduga dan semua orang menjadi pertaruhan di dalam tempat ini. Pandangan mata dari Tuan Pemakan Jiwa menjadi semakin tajam dan juga serius ketika dia terus mengawasi setiap gerak-gerik yang dilakukan oleh Xuan Ming. Begitu dia menemukan Xuan Ming telah lengah, maka jarum rahasia akan langsung diluncurkan. Namun detik berikutnya, Raja Petir yang berada di sebelah Tuan Pemakan Jiwa tiba-tiba saja berkata, "Tuan Pemakan Jiwa, bisakah kau mengulur waktu bagi diriku?" Tuan Pemakan Jiwa melihat pada Raja Petir dan kemudian dia bertanya, "Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan?" Raja Petir pun menimpali, "Dalam situasi saat ini meskipun kita mampu melenyapkan seorang Xuan Ming, tapi itu tidak bisa menyelesaikan masalah yang berada di dalam tempat ini, karena masalahnya hanya bisa diselesaikan setelah kita menghancurkan lubang hitam di langit itu." Tuan Pemakan Jiwa tiba-tiba saja berkata, "Tidak, kekuatan yang kau kerahkan telah melampaui batas. Selain itu, jika kau menghancurkan lubang hitam, maka Xiaoyan yang berada di dalamnya juga akan terjerumus dan tidak akan pernah bisa keluar untuk selama-lamanya. Aku benar-benar tidak setuju dengan hal ini." Raja Petir pun terdiam sejenak dan kemudian dia menimpali, "Apakah kau memiliki cara lain yang jauh lebih baik dari apa yang aku pikirkan?" Menanggapi perkataan dari Raja Petir membuat Tuan Pemakan Jiwa
hanya bisa menggelengkan kepalanya karena yang dia katakan memang benar. Kiamat yang sesungguhnya itu adalah lubang hitam yang ada di langit. Meskipun Tuan Pemakan Jiwa memiliki harapan pada seorang Soyen, tapi semenjak Soyen masuk ke dalam lubang hitam itu hingga detik ini masih tidak ada kabar dari dirinya. Dan bahkan lubang hitamnya juga tetap sama, tidak ada perubahan sama sekali. Raja Petir melihat pada lubang hitam yang berada di langit dan kemudian dia mengatakan, aku memang harus mengakui bahwa Soyen adalah pahlawan. Dan setidaknya untuk saat ini aku tidak memiliki kemarahan serta permusuhan dengan dirinya. Tuan Pemakan Jiwa kemudian menimpali, baiklah jika begitu, aku hanya bisa mengulur waktu bagimu selama 5 menit terakhir. Raja Petir menganggukkan kepalanya sambil menimpali, baiklah 5 menit sudah cukup. Setelah berkata seperti ini, Raja Petir pun langsung mengeluarkan kekuatan petir dari dalam tubuhnya. Dan kemudian luapan kekuatan petir ini telah berubah menjadi semakin ganas. Seolah-olah itu akan menarik seluruh petir yang berada di dalam dunia ini. Menyaksikan apa yang dilakukan Raja Petir membuat Xuanming, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat waspada. Dan kemudian dia berkata, sebenarnya kau ingin mengeluarkan teknik bertarung tingkat dewa. Sayang sekali, kau tidak punya kesempatan untuk melakukan hal itu. Pasukan jahat, keluarlah! Berbagai kekuatan hitam telah dipancarkan dari dalam tubuh seorang Xuanming. Dan kemudian prajurit hantu-hantu hitam ini telah bermunculan dari dalam manik-manik hitam yang berada di telapak tangannya. Dan kemudian prajurit-prajurit hantu hitam itu pun segera meluncur ke arah Raja Petir. Sementara Tuan Pemakan Jiwa ketika menyaksikan hal seperti ini akan mencoba menghadang pasukan hantu itu. Pandangan matanya terus melihat ke arah lubang hitam dan kemudian dia berkata, Soyen, kau harus segera keluar dari sana. Kita berpindah ke tempat dari Soyen berada. Di dalam ruang hampa ini, Soyen mencoba menggabungkan seluruh api suci bersama dengan kekuatan iblis. Berbagai fluktuasi energi yang sangat mengerikan telah membebani tubuh dari Soyen. Dan kali ini Soyen hanya bisa mengatakan, sial, jika terus begini maka tubuhku mungkin akan hancur karena tidak mampu menahan penggabungan 10 kekuatan api suci. Baru saja Soyen mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba saja bayangan naga emas keluar dari dalam tubuhnya. Dan kemudian bayangan naga emas ini menyelimuti seluruh tubuh dari Soyen. Barulah saat ini Soyen merasakan beban yang berada di dalam tubuhnya menjadi lebih ringan dari sebelumnya. Dan Soyen juga bisa merasakan bahwa mantra api yang berada di dalam tubuhnya yang selama ini stagnan, tidak mengalami kenaikan level apapun, tiba-tiba saja berhasil menembus belenggu dan mencapai level yang baru. Karena saat ini mantra api telah berada di level ketiga, yaitu penghakiman yang membara. Kekuatan naga emas yang membungkus tubuh dari Soyen benar-benar telah memberikan nutrisi bagi tubuh Soyen. Dan ini adalah sumber esensi dari darah Raja Naga Emas. Mungkin satu-satunya orang di dalam dunia ini yang menikmati esensi darah Raja Naga Emas hanyalah seorang Soyen, dan tidak ada duanya. Raja Naga Emas merupakan eksistensi yang begitu kuat dan berdiri di puncak dari dunia ini. Apabila esensi darahnya terdengar oleh berbagai orang di luar sana, mungkin akan bisa menciptakan kegemparan yang besar di dalam dunia ini. Soyen masih terus mencoba menggabungkan 10 api suci. Dan kali ini ada sebuah pergerakan di dalam tempat ini. Mayat-mayat yang tadi bergelimpangan semuanya telah langsung membuka mata. Dan kemudian mereka mencoba mendekati seorang Soyen. Seolah-olah tidak akan pernah membiarkan Soyen berhasil menggabungkan kekuatan api suci. Berbagai aura jahat telah dikeluarkan dari dalam tubuh mayat-mayat tersebut. Dan kemudian emosi-emosi yang penuh dengan keserakahan, kesedihan, kemarahan, cerita yang tidak terhitung jumlahnya kali ini telah masuk ke dalam benak dari seorang Soyen. Akhirnya Soyen bisa melihat masa lalu dari hidup mereka semuanya sebelum meninggal di dalam tempat ini. Mereka adalah orang-orang hebat dan juga berbakat, tapi terlibat dalam konspirasi dari seorang Xuanming. Dan akhirnya hanya bisa terjatuh di dalam tempat ini. Kekuatan hidup di dalam tubuhnya telah digerogoti oleh miniatur lubang hitam. Berbagai emosi jahat yang telah masuk ke dalam tubuh dari seorang Soyen kali ini membuat Soyen sekali lagi merasakan siksaan yang tidak manusiawi.
namun dia masih memaksakan dirinya. Dan kemudian para mayat itu pun kali ini berkata pada Soyen, tempat ini adalah rumah baru kita dan kau tidak bisa menghancurkannya. Bahkan dirimu pun juga akan menjadi penghuni dan akan terperosok di dalam tempat ini untuk selama-lamanya. Menyerah saja, jika tidak maka kau akan hancur di dalam tempat ini. Mendengarkan suara-suara dari mayat-mayat itu membuat Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku adalah iblis dan aku tidak akan pernah hancur. Guru Raja Naga Emas, berkatilah muridmu ini. Setelah berkata seperti itu, Soyen mengaktifkan kekuatan mantra api yang berada di dalam tubuhnya. Dan kemudian dengan bantuan fluktuasi dari mantra api itu, penggabungan dari Soyen menjadi lebih mudah. Detik berikutnya, pung! Fluktuasi kekuatan cahaya keemasan meluap dari dalam tubuh Soyen tanpa peringatan, dan kemudian hal seperti itu menerjang. Berbagai mayat yang mencoba menyerang Soyen tertabrak oleh kekuatan cahaya keemasan. Hal itu membuat mayat-mayat langsung lenyap dalam seketika. Dan detik berikutnya, kekuatan api yang telah disebarkan dari dalam tubuh Soyen itu membuat seluruh tempat ini berubah menjadi lautan api. Berbagai tulang-tulang dari mayat yang berserakan juga telah langsung dibakar. Namun kali ini, Soyen masih terus melakukan penggabungan dan dia kembali merasakan perasaan berat yang luar biasa. Jantungnya mulai berdetak dengan kencang. Serangan balasan dari penggabungan itu telah membuat tangan dari Soyen langsung terkelupas begitu saja dan hanya menunjukkan tulang-tulangnya saja. Bahkan serangan balasan ini pun menyebar ke seluruh tubuh dari Soyen. Jika saja Soyen tidak memiliki perlindungan dari kekuatan darah emas, kekuatan Clan Xiao, dan juga kekuatan keabadian serta kekuatan iblis, mungkin dia akan langsung hancur menjadi debu. Detik berikutnya muncul sebuah garis-garis emas di tubuh dari Soyen yang tampak membuatnya sangat sakral. Melihat adegan yang cukup aneh seperti ini, sosok berjubah hitam tiba-tiba saja mengatakan, bocah itu yang merupakan keturunan dari Clan Xiao memang tidak bisa dianggap remeh. Setelah mengatakan hal seperti ini, sosok berjubah hitam melambaikan tangannya, dan detik berikutnya seluruh tempat ini telah berubah menjadi kegelapan. Tiba-tiba duar, sebuah petir hitam telah menyabar dari arah atas. Dan hal itu menyebarkan lautan api milik Soyen yang berada di dalam tempat ini. Pada akhirnya, proses penggabungan 10 api suci milik Soyen kini telah berhasil. Dan di telapak tangannya ada api teratai 10 warna yang berputar-putar. Soyen kemudian mengatakan, bencana di dalam tempat ini akan berakhir sepenuhnya. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen, wajah dari sosok berjubah hitam telah berubah menjadi sangat serius. Namun detik berikutnya, dia tersenyum sambil mengatakan, perjuanganmu sungguh menakjubkan. Jika begitu, mari kita lakukan pertempuran yang paling menentukan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen menggunakan api teratai 10 warna mampu mengalahkan sosok berjubah hitam tersebut? Dan sebenarnya siapakah sosok berjubah hitam ini? Mungkinkah dia adalah penjaga dari dunia bawah kegelapan? Ataukah orang yang lain? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.